Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali setelah 1 bulan penuh kita libur untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan sebelumnya taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin jika selama ini ada salah kata, mohon maaf, masih sawalan ya. Yang kedua, salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita tauladani bersama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sedikit flashback materi yang pernah saya sampaikan terakhir, yaitu pasca perang Badar. Setelah perang Badar usai, orang-orang musyrikin kembali ke Mekah dengan rasa malu, rasa tertunduk, rasa lemas dan lain sebagainya. Kemudian Abu Lahab, tidak lama setelah perang Badar, Abu Lahab meninggal dunia disebabkan oleh sebuah penyakit bisul yang menjalar di seluruh tubuhnya, sehingga kemudian ketika meninggal dunia tidak ada satupun orang Quraisy yang berani menguburkannya karena disangka sebagai penyakit yang menular. Sehingga kemudian Abu Lahab dikuburkan dengan cara yang sangat mengenaskan. Itu adalah keadaan orang musyrikin setelah perang Badar. Sekarang bagaimana keadaan kaum muslimin setelah perang Badar? Nabi Muhammad dan kaum muslimin tidak langsung pulang ke Madinah, tapi Nabi Muhammad dan kaum muslimin menetap dulu di Badar selama 3 hari. Fungsinya apa? Fungsinya untuk istirahat, untuk mengobati kaum muslimin yang terluka, untuk mengumpulkan harta benda orang-orang musyrik, kemudian mengutus 2 orang ke Madinah untuk memberikan kabar gembira. Karena sempat beredar ketika itu bahwa Nabi Muhammad itu terbunuh. Jadi orang-orang Yahudi itu memberikan kabar hoax bahwasanya Nabi Muhammad terbunuh. Nah, ini untuk mengklarifikasi. Karena itu kan kalau dapat berita gitu orang-orang muslim di Madinah merasa cemas. Supaya tidak cemas, kemudian Nabi Muhammad mengutus 2 orang. Hari ini kita akan membahas harta rampasan. Sebagaimana yang kita ketahui, perang Badar ini membawa harta rampasan yang sangat banyak sekali. Kemudian ada lagi masalah tawanan perang. Ini mau diapakan? Karena belum ada ayat Al-Quran yang turun membahas tentang ini. Dan orang-orang muslimin berselisih tentang, khususnya tentang harta rampasan perang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika perang Badar usai, ada 3 kelompok orang-orang muslimin yang berseteru tentang harta rampasan. Mereka masing-masing mengakui bahwa merekalah yang paling berhak mendapatkan harta rampasan. Yang pertama adalah anak-anak muda yang mereka merasa sayalah yang memukul balik kaum musyrikin, sehingga kamilah yang paling berhak mendapatkan harta rampasan.
Golongan yang kedua adalah golongan yang melindungi Rasul di markas komando. Sebenarnya kami yang paling berhak karena kamilah yang melindungi Rasul dari serangan orang-orang musyrikin. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang mengumpulkan harta rampasan. Karena harta rampasannya banyak dikumpulkan, mereka mengatakan ya kami yang paling berhak, kami yang mengumpulkan. Coba kalau nggak kami kumpulkan ya akhirnya nggak bisa kita dapatkan. Nah, 3 kelompok inilah kemudian mereka berseteru, saling berebut. Ubaidah bin As-Samit meriwayatkan, kami ikut bersama Rasulullah sehingga aku bisa menyaksikan perang Badar. Nah, berikutnya konsentrasi pasukan kaum muslimin terpecah menjadi 3. Ada yang berkonsentrasi menyerang dan memukul mundur musuh, ada yang berkonsentrasi menjaga Rasulullah agar terhindar dari serangan, dan juga ada yang bertugas mengumpulkan harta rampasan. Nah, ini gambarnya saling berebut. Kemudian di tengah perselisihan itu, perdebatan itu, baru turun ayat Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang pertama, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka orang-orang muslim ini bertanya tentang harta rampasan. Apa kata Allah? Qulil anfalu lillahi wa rasul. Katakanlah bahwa yang paling berhak menentukan harta rampasan ini, maksudnya pembagiannya itu adalah Allah dan Rasulnya. Yang paling berhak, bukan 3 golongan ini yang mengumpulkan atau yang melindungi Rasul atau yang memukul balik orang musyrik, bukan itu. Tapi yang paling berhak menentukan adalah Allah dan Rasulnya. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan kalian. Jangan bercekcok, jangan bermusuhan gara-gara harta rampasan. Fa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulah. Taatilah Allah dan Rasulnya in kuntum mu'minin. Nah, ini ditegur oleh Allah. Ya karena para sahabat ya ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya sangat tinggi, akhirnya mereka sami'na wa ata'na. Ya sudah, tidak ada satupun kemudian yang ngeyel, dan akhirnya mereka menerima. Ini belum dibagi, tetapi pokoknya serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah itu mereka perjalanan pulang ke Madinah. Harta rampasannya dibawa. Kemudian di tengah perjalanan, di sebuah celah As-Safra, beliau memberhentikan pasukannya. Beliau ini kemudian mendapatkan wahyu tentang bagaimana tata cara pembagian harta rampasan. Dalam surah Al-Anfal ayat 41, wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumusahu. Dan ketahuilah sungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai harta rampasan, 1/5 untuk Allah, walir Rasul dan untuk Rasul, walidil kurba untuk kerabat Rasul, wal yatama untuk orang yatim, wal masakin untuk orang miskin, wabnis sabil dan untuk ibnu sabil. Jadi harta rampasan sekian banyak dikurangi 1/5 untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat Rasul, untuk orang miskin, untuk orang yatim dan untuk ibnu sabil. Baru setelah itu sisanya dibagi rata kepada seluruh pasukan muslim. In kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Nah, ini kalau kamu beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari perang Badar ini. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian di sana di perjalanan itu berhenti di Bukit Sofra, beliau membagikan seluruh harta rampasan perang kepada kaum muslimin secara merata. Setelah beliau mengambil 1/5.
Kemudian setelah harta rampasan itu dibagi, ada muncul masalah lagi, yaitu tawanan perang. Ada 70 orang. Jadi orang musyrik itu terbagi menjadi 3. Ada yang pergi kabur ke Mekah, ada yang kabur ke sekitar Badar, dan ada yang ditawan. Yang ditawan ini sekitar 70 orang dibawa ke Madinah. Nah, 70 orang ini 2 orang dibunuh di perjalanan, yaitu An-Nadhr bin Al-Haris dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Kenapa 2 orang ini dibunuh? Karena ketika di Mekah 2 orang ini sangat-sangat memusuhi Nabi dan sangat luar biasa permusuhannya kepada Nabi. Nah, jadi alasan menjatuhkan hukuman itu bukan sekedar karena mereka menjadi tawanan, namun lebih dari itu ia karena tingkah laku dan kekejian yang mereka lakukan terhadap Rasulullah saat di Mekah. Berarti tersisa berapa? 68 orang dibawa ke Madinah. 68 orang ini berselisih lagi ya para sahabat. Iki enaknya diapakno 68 orang ini? Dibunuh semua, dibebaskan atau bagaimana? Yang jelas Nabi Muhammad meminta bahwa perlakukan dengan baik. Ya, jadi jangan sampai kemudian, nah di sini beliau mengingatkan para sahabatnya untuk berlaku baik kepada para tawanan. Walaupun para sahabat ini setiap hari makan kurma, tetapi tawanan disuruh memberi makan roti dan pokoknya makanan yang enak-enak. Nah, ini etikanya orang Muslim kepada tawanan. Masih mereka menang kemudian menawan, itu tidak kemudian disiksa. Bayangkan kalau kita kemudian di perang apa ya itu ya, kalau dalam sejarah itu orang Muslim kalah jadi tawanan, wah disiksa. Tidak dikasih makan, dipukuli dan lain sebagainya. Tapi orang Muslim ini berlaku baik kepada para tawanan. Ada 2 orang yang berselisih pendapat terkait dengan tawanan perang. Yang pertama adalah Abu Bakar berpendapat, ya Rasul, yang jadi tawanan perang ini kan ya saudara-saudara kita sendiri. Ada ponakannya, ada anaknya, ada yang bapaknya, macam-macam. Pokoknya saudara-saudaranya sendiri. Masa kita bunuh? Bagaimana kalau mereka itu kita bebaskan tapi dengan tebusan? Bayar, kita bebaskan dengan tebusan. Kemudian Rasulullah memalingkan mukanya kepada Umar. Wahai Umar, bagaimana pendapatmu? Wah, jenenge Umar disuruh minta pendapat, yo dipateni kabeh Rasulullah, dibunuh semua aja, gak kesuwen. Nah, gitu ya. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad memutuskan lebih memilih pendapatnya Abu Bakar. Ya memang Abu Bakar tuh orangnya latif, layin gitu ya. Umar kan orangnya keras. Abu Bakar ini kalau Nabi itu kayak Nabi Ibrahim gitu. Kalau Umar ini kayak Nabi Musa begitu ya, yang tegas. Kemudian tebusan ini dibagi menjadi 2. Orang-orang miskin yang ditawan yang nggak bisa bayar, tebusannya bukan uang tapi disuruh mengajari membaca dan menulis. 10 anak Madinah sampai bisa. Jadi tidak diajari sekali mereka bebas, tapi sampai bisa membaca dan menulis. Itu sebagai tebusannya. Karena orang-orang Mekah itu pandai membaca dan menulis, pandai menulis syair, pandai menulis. Nah, akhirnya dibagi 3. Jadi yang pertama adalah dengan tebusan uang, yang kedua dengan tebusan membaca dan menulis, yang ketiga itu ada beberapa yang dibebaskan tanpa membayar tebusan uang ataupun tebusan membaca dan menulis. Nah, nanti akan saya jelaskan. Setelah itu ini Nabi memutuskan sesuatu yang belum diputuskan oleh Allah. Akhirnya ditegur oleh Allah. Abu Bakar dengan Rasul ini kemudian menangis. Karena apa? Karena turun ayat begini.
maka nalin nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya. Turiduna aradud dunya wallahu yuridul akhirah. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat. Wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Laula kitabun minallah sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpakan siksa yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Nah, ini Rasul diingatkan oleh Allah, ditegur, kamu kok sudah memutuskan sesuatu yang belum saya perintahkan. Nah, ini kalau kamu kan menginginkan harta, jadi tebusan dimintai uang, seakan-akan kan duniawi banget gitu. Jadi kamu akan mendapatkan siksa disebabkan karena tebusan yang kamu ambil. Diberi peringatan kayak gini, Rasul sama Abu Bakar nangis. Tidak lama kemudian baru turunlah ketetapan Allah tentang dibolehkannya mengambil tebusan daripada tawanan itu. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadur berriqab hatta idza adkhantumuhu fasuddul wasaq. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Nah, ini baru boleh mengambil tebusan. Jadi tebusannya berapa jumlahnya berbeda-beda. Ada yang bernilai 4.000 dirham. Kemarin 4.000, 1 dirham itu kan 4 gram sekian gitu ya. Sekitar 3 juta sampai 4 juta. Kalau 4.000 berarti ya banyak ya. 4 juta kali 1.000 aja kan berapa itu ya? 400 apa 40 juta 400 ya. Ada juga yang 3.000 dirham, ada juga yang 1.000 dirham. Nah, bagi yang tidak memiliki uang untuk menebusnya, Rasulullah memaafkan kelebihan yang mereka miliki. Kemudian ada yang diminta untuk membayar dengan mengajarkan membaca dan menulis. Nah, ini ada juga yang dia itu dibebaskan tanpa membayar tebusan, baik uang maupun membaca dan menulis, seperti Al-Muttalib bin Hattab, Safiyu bin Abu Rafi'ah, Abu Iza al-Jumahi. Abu Iza al-Jumahi ini dibebaskan, tapi ternyata kemudian di perang Uhud itu ikut perang lagi, ketangkap lagi. Ya, kemarin sudah dibebaskan, sekarang ketangkap lagi, baru dibunuh Abu Iza ini. Kemudian ada satu lagi yang dibebaskan, itu menantu Rasul. Jadi di antara tawanan itu ada menantu Rasul namanya Abu Al-As. Abu Al-As ini suaminya siapa? Suaminya Zainab. Jenengan tahu ceritanya Zainab dengan Abu Al-As ini. Jadi Abu Al-As dengan Zainab itu menikah sebelum Nabi diutus sebagai Rasul. Abu Al-As melamar Zainab. Kemudian Rasul mengatakan, ya saya tanya dulu Zainab. Setelah ditanya, Zainab mau. Akhirnya menikahlah keduanya sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul. Kemudian itu setelah itu Nabi diangkat sebagai Rasul. Zainab mengatakan bahwa berdakwah kepada suaminya Abu Al-As, tapi Abu Al-As tidak mau. Saya tidak akan mau masuk agamanya Muhammad karena dia sudah menjelek-jelekkan agama nenek moyang kita gitu. Nah, suatu ketika kemudian ketika hijrah, Zainab bilang, ya Rasul, ayah saya ikut hijrah apa enggak? Enggak usah, ikuti suami kamu saja. Jadi Zainab tetap di Mekah bersama Abu Al-As. Kemudian datanglah perang Badar. Perang Badar, Abu Al-As ikut perang, akhirnya ketahuan. Zainab dapat berita bahwasanya Abu Al-As ini ketahuan dan untuk membebaskannya harus membayar
uang tebusan. Zainab waktu itu juga nggak begitu punya orangnya, sehingga harta yang dimiliki yaitu sebuah kalung yang waktu itu dikasih oleh ibunya yaitu Khadijah. Akhirnya kalung itu dikirim ke Madinah untuk membebaskan Abu As. Ketika itu Nabi sedang menghitung uang tebusan, dia nemu kalung. Lha iki biyen lah kalungnya Khadijah. Dia teringat zaman dulu. Kemudian tanya kepada para sahabat, ini kalung siapa yang ngirim ke sini dan untuk siapa? Akhirnya dijawab oleh para sahabat, itu kalung adalah harta tebusan untuk Abu Al-As. Nah, Rasul kemudian menangis, ya ingat Khadijah, istri yang paling dicintai Rasul. Akhirnya bilang kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, apakah kalian tega melihat kalung ini, kenang-kenangan ini menjadi harta tebusan? Kalau menjadi harta tebusan kan menjadi milik orang banyak. Ataukah kalung ini kita kembalikan kepada yang punya beserta tawanannya? Nah, akhirnya orang-orang muslim sepakat, wahai Rasulullah, kami tidak akan tega mengambil kalung itu. Akhirnya Abu Al-As dibebaskan dengan membawa kalung itu kembali ke Zainab, dengan saran dari Nabi supaya Zainab dibebaskan, maksudnya diceraikan. Sampai di Mekah kemudian turun ayat tentang tidak boleh seorang muslimah menikahi laki-laki yang musyrik. Dari situ kemudian Zainab masih berdakwah kepada Abu Al-As untuk yang terakhir kali. Wahai suamiku, ini yang terakhir kali saya berdakwah kepadamu, ayolah kita masuk Islam. Karena saya sudah tidak boleh lagi bersamamu karena ada larangan dalam Al-Quran. Abu Al-As masih tidak mau. Akhirnya Zainab memutuskan untuk berpisah, kemudian pergi hijrah ke Madinah. Saat itu ada yang disuruh oleh Rasul untuk menjemput, yaitu Zaid bin Harisah. Tunggulah Zainab di perkampungan Ya'jaj, setelah itu sampai di sana barulah kalian jemput dan temanilah perjalanan. Kemudian Zainab sampai di Madinah. Selama 6 tahun Zainab itu tidak menikah. Padahal selama 6 tahun itu banyak sahabat itu yang melamar Zainab, karena para sahabat ini tahu betul keutamaan putri-putri Rasulullah. Kemudian Abu Al-As suatu ketika itu pergi ke Syams. Kemudian di Syams itu sepulangnya ada sedikit peperangan gitu dengan kaum muslimin, tidak besar peperangannya. Kemudian Abu Al-As ini pergi ke Madinah untuk mencari perlindungan. Abu Al-As ini mencari rumahnya Zainab, mana rumahnya Zainab? Akhirnya pergi ke rumahnya Zainab, mengetuk pintu. Zainab kaget, loh suamiku, mantan suamiku gitu ya, mantan. Nah, akhirnya kemudian ditanya, kamu kesini kenapa? Saya mau minta perlindungan kamu karena saya sedang dikejar orang-orang muslim. Kemudian Zainab minta perlindungan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini dulu mantumu minta perlindungan. Akhirnya kemudian Nabi mendatangi rumah Zainab, memberi perlindungan kepada Abu Al-As, kemudian dibebaskan, suruh pulang ke Mekah. Kemudian Abu Al-As pulang ke Mekah menyelesaikan urusannya, kemudian pulang lagi ke Madinah, kembali lagi ke Madinah. Kemudian Abu Al-As mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kemudian Zainab dengan Abu Al-As menikah kembali. Setelah menikah kembali, setahun kemudian Zainab meninggal dunia. Kemudian Abu Al-As orang yang paling keras menangisnya karena Zainab meninggal dunia. Bagaimana ini cinta sejati ya, mereka dipisah karena kepercayaan tadi. Kemudian setelah setahun kemudian setelah Zainab meninggal dunia, Abu Al-As juga meninggal dunia. Nah ini kok mirip-mirip kisahnya Romeo and Juliet. Ya ini adalah kisahnya Abu Al-As dengan Zainab. Kemudian ada lagi yang dibebaskan ini gara-gara Abu Sofyan yang membawa barang dagangan itu punya anak. Itu ternyata dijadikan tawanan orang muslim juga, namanya Amru bin Abu As-Sofyan. Lah Abu Sofyan ini ya mungkin medit ya. Dia tidak mau membebaskan dengan uang, akhirnya dia
Sa'ad bin Nu'man itu ketika itu umroh ke Mekah. Nah, ini kesempatan. Wah, ini Sa'ad bin Nu'man ini umroh. Akhirnya Sa'ad bin Nu'man ini diringkus dan dijadikan tawanan. Nah, Sa'ad bin Nu'man ini kalau mau dibebaskan, bebaskan dulu anak saya. Akhirnya mereka bersepakat untuk tuker-tukeran. Anaknya Abu Sofyan dibebaskan, Sa'ad bin Nu'man dibebaskan. Nah, ini Abu Sofyan. Ya, ini karena waktunya sudah habis. Insya Allah kita lanjutkan besok tentang ada satu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perang Badar, yaitu surah Al-Anfal. Di situ termasuk tadi bagaimana membagi ghanimah, bagaimana berlaku terhadap tawanan dan lain sebagainya. Kemudian setelah perang Badar ini ada satu perang lagi, yaitu perang Uhud. Ya, perang Uhud nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, monggo. Monggo, Bapak, barangkali ada yang mau ditanyakan. Pak Ustaz, saya mau tanya. Oke. Kira-kira jarak antara Badar dan Medina itu berapa kilo? Terus antara Badar dan Mekah itu berapa kilo? Jaraknya berapa kilo? Perjalanannya itu besok insya Allah saya pastikan lagi kilometernya ya. Perjalanannya kalau melihat dari kisah yang sebelumnya itu sudah saya sampaikan jaraknya, cuma saya lupa ketika itu ya. Ya, perjalanannya sehari 2 malam 1 hari. Itu kalau mungkin di kilometer kan perjalanan jalan ya, pakai unta dan jalan kaki. Ya, insya Allah besok saya sampaikan Pak Mustiar kurang lebihnya secara kilometernya insya Allah ada, cuma saya sendiri yang lupa ya. Jadi jarak berapa? 200 kilo. Oh, 300 kilo ya, 300 kilo masih ingat Pak. 300 kilo berarti ke sini ke Jogja gitu. Kalau 200 itu ke Ponorogo. Ya, segitulah. Itu kira-kira kalau berjalan mungkin 2 malaman. Oke. Nah, Badar juga kira-kira Badar itu lebih dekat ke Madinahnya apa lebih dekat ke Mekah? Nanti saya cross check kembali. Monggo yang lain. Monggo Pak, yang lain Pak. Assalamualaikum Ustaz. Okay. Untuk mengingat lagi tentang ghanimah gitu ya. Apakah memang tradisi di sana setiap perang itu membawa harta kekayaan, termasuk kadang-kadang membawa wanita. Kemudian kekayaan dan kadang-kadang membawa perempuan juga kan itu ya di perang itu. Membawa perempuan maksudnya gimana? Bukan, perempuan juga diajak perang. Oh, enggak. Kemudian itu akan menjadi seperti ghanimah juga gitu. Nah, apakah memang kebiasaan di sana di Arab Saudi bahwa setiap perang itu selalu membawa selain perbekalan untuk perang sendiri maksudnya gitu? Okay. Terima kasih. Oke, yang pertama, tidak siap peperangan itu menghasilkan ghanimah sebagaimana ada 8 ghazwah dan syariah sebelum perang Badar itu. Ada yang sekedar cuma ya perang tapi malah tidak ada yang terbunuh malah begitu. Nah, kemudian ya artinya tidak semua perang membawa ghanimah. Tapi perang Badar, khususnya perang Badar ini karena kasusnya kan itu berpulangnya Abu Sofyan ya yang bawa barang dagangan yang sekian banyak sehingga ghanimahnya besar. Dan ghanimahnya ini bukan mesti kemudian uang atau ya, kayak baju besi begitu kan juga ada harganya. Pedang, tameng begitu kan ada harganya. Itu juga ghanimah. Begitu. Kemudian itu ya. Kemudian perempuan tidak ikut perang, Pak. Perempuan anak-anak tidak ikut berperang, jadi perempuan tidak termasuk ghanimah. Nanti kalau ada perempuan ini diapakan, ini jadi istrinya siapa kan ya susah juga.
Jadi tidak semua peperangan mendapatkan ghanimah, dan ghanimahnya tidak mesti uang, tapi barang, biasanya barang. Ya walaupun kemudian ada beberapa yang bawa sangu begitu kan, ya kan nggak banyak begitu, karena peperangan kan beberapa perjalanannya kan lama begitu kan, mesti ono sangu-sangunya begitu. Saya rasa itu. Ampun. Mungkin cukup Ustaz. Okay. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk memflashback ya, cerita-cerita perang Badar. Jadi ini kita tuntas perang Badar itu ada berapa episode, kalau sampai sekarang itu mungkin ada 4-5 episode sampai terakhir ghanimah dan tawanan, 5 episode. Itu bisa, kebetulan sudah saya upload di YouTube saya. Itu bisa mungkin flashback kira-kira ceritanya bagaimana begitu ya. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.